pertempuran terbesar manusia bukan di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Kadang bukan dunia yang membuatmu lelah, tapi gelombang emosi yang tak kamu kendalikan. Marah, kecewa, takut, gelisah, semuanya berputar di dada, menciptakan badai yang diam-diam menghancurkan arah hidupmu. Tapi ada satu rahasia yang sering dilupakan. Ketenangan bukan datang dari keadaan, melainkan dari kendali terhadap emosi. Dalam pandangan filsafat, terutama stoicisme dan tasawuf Islam, keseimbangan emosi adalah tanda dari hikmah, bijaksanaan jiwa. Seorang bijak bukan berarti tak pernah marah atau sedih, tapi tahu kapan dan bagaimana menempatkan perasaan itu. Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tapi orang kuat adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Dari sisi sains, psikologi modern menyebutnya emotional intelligence, kecerdasan untuk memahami dan mengatur emosi sendiri serta orang lain. Neuroscience membuktikan bahwa ketika seseorang mampu mengatur respon emosinya, aktivitas otak di bagian amigdala, pusat emosi, menjadi lebih stabil. Sementara bagian prefrontal cortex, pusat logika dan keputusan, dapat bekerja optimal tanpa terganggu dorongan sesaat. Dengan kata lain, menenangkan pikiran dan mengatur emosi bukan hanya proses batin atau spiritual, tetapi juga mekanisme biologis yang nyata di dalam otak manusia. Artinya, keseimbangan emosi bukan hanya tanda kedewasaan jiwa, tetapi juga bukti bahwa tubuh dan pikiran bekerja selaras secara ilmiah. Daniel Goleman, seorang psikolog dan penulis buku Emotional Intelligence, pernah menceritakan sebuah kisah yang mengubah pandangannya tentang manusia. Suatu hari di Amerika, seorang mahasiswa yang dikenal cukup cerdas mendapat nilai rendah dari dosennya. Rasa kecewa dan marah itu tidak ia kendalikan. Emosinya membesar menutup akal sehat, hingga akhirnya ia datang kembali membawa senjata dan menembak dosennya sendiri. Peristiwa itu mengguncang banyak orang, termasuk Goleman. Ia menyadari kecerdasan intelektual tidak pernah cukup tanpa kecerdasan emosional, karena pada saat seseorang kehilangan kendali terhadap perasaannya, ia bisa berubah dari manusia rasional menjadi sosok yang tak lagi sadar arah. Dari situlah lahir konsep penting bahwa manusia bukan makhluk logika semata, tapi makhluk emosi yang berusaha berpikir logis. Keseimbangan emosi bukan berarti kamu harus selalu tenang. Kadang kamu boleh menangis, kecewa, bahkan marah. Tapi yang membedakan orang kuat dan lemah adalah berapa lama mereka tinggal dalam emosi itu. Emosi yang tidak terkendali bisa menenggelamkan logika, tapi emosi yang diolah bisa menjadi bahan bakar kebijaksanaan. Jadi, ketika kamu sedang marah, berhentilah sejenak, tarik nafas, tanyakan dalam hati, apakah aku sedang bereaksi atau sedang bertindak? Karena reaksi lahir dari ego, tapi tindakan lahir dari kesadaran. Kini kamu sudah mengenal dirimu, menata pikiranmu, dan menenangkan badai dalam hatimu. Langkah berikutnya adalah menyucikan sumber kekuatanmu,
jiwa, dan ruh. Karena sejernih apapun pikiran dan setenang apapun hati, tanpa koneksi spiritual manusia tetap mudah goyah. Di video berikutnya pilar 4, spiritualitas, kita akan belajar bagaimana menemukan makna terdalam dari hidup, menghubungkan diri kepada Tuhan, dan menjadikan keheningan sebagai sumber kekuatan sejati. Karena sejatinya keseimbangan emosi hanyalah permulaan menuju kedewasaan rohani.